Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang ke-12 dari pembahasan kita mengkaji Kitabut Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan memasuki bab yang ke-6, dan sebagaimana yang telah diterangkan pada sesi break sebelumnya, bahwa dari bab ke-6 ini dan seterusnya adalah penjelasan dan rincian tentang tauhid itu serta uraian tentang kesyirikan dan bentuk-bentuknya. Di bab yang ke-6 ini Syekh rahimahullahu ta'ala memulai dengan penyebutan syirik asgar. Ya, beliau memulai dengan menyebutkan pembahasan syirik asgar. Kemudian setelah itu beliau berbicara tentang syirik akbar. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li daf'il bala'i li raf'il bala'i aw daf'ihi. Kata beliau, bab termasuk kesyirikan memakai gelang, benang, ya al-khayt maksudnya benang yang diikat, dililitkan, wa nahwihima dan sejenisnya, li raf'il bala untuk mengangkat mara bahaya atau mengusir mara bahaya, au daf'ihi atau menangkalnya. Iya. Baik. Kata beliau, minasyirki, dari kesyirikan, min litab'id, menunjukkan sebagian dari kesyirikan. Dan asyirk di sini adalah alif lam lil ahad. Iya. Yang dimaksudkan adalah syirik asgar. Walaupun ia bisa menjadi syirik akbar kalau disertai dengan keyakinan, sebagaimana yang akan kita terangkan nanti. Baik. Sebagaimana yang akan kita terangkan. Apa bentuk kesyirikan yang beliau ingin terangkan di sini? Lubsul halqah, itu yang pertama. Memakai gelang. Iya. Suatu yang melingkar, yang biasanya dilingkarkan di tangan. Wal khayt, dan memakai benang. Iya. Dan penggunaannya ini lebih umum ya, benang. Pada tempat saja dia lilitkan. Iya. Dan perbedaan antara halqah dan al-khayt, walaupun dililitkan, kalau halqah itu dia lebih umum karena dari besi, dari emas, dari perak. Adapun al-khayt, ma'ruf dia dari apa? Dari benang. Wa nahwihima,
dan yang semisal dengannya. Iya. Li raf'il bala atau daf'ihi, untuk mengangkat bala atau untuk menangkal bala atau mengangkatnya, menolaknya. Iya. Perbedaan antara raf'il bala dan daf'il bala. Kalau rafa itu artinya ditolak, diusir. Itu artinya sudah terjadi balanya, musibahnya sudah terjadi, dengan hal tersebut diusir. Iya. Tapi kalau ad-dafa itu menangkal, belum terjadi, dia melakukan hal tersebut untuk menangkal, jangan sampai menimpanya. Iya. Ini perbedaan antara keduanya. Baik. Untuk memahami bab ini dan bab yang semisal dengannya, diperlukan pemahaman yang baik terhadap qawaid seputar asbab. Iya. Diperlukan pemahaman yang baik tentang kaidah-kaidah seputar apa? Seputar asbab, sebab-sebab. Suatu itu terjadi ada sebabnya. Dan itu adalah hal yang ditetapkan. Iya. Jadi kalau terjadi suatu disebabkan ini, atau dia menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk sesuatu tertentu, dia memakai gelang tertentu misalnya sebagai sebab untuk menolak bala. Iya. Dia memakai kalung sebagai sebab untuk menolak dari kejelekan pandangan atau yang semisal dengan itu. Maka di sini perlu kita mengenal kaidah-kaidah seputar apa? Seputar asbab. Kalau kita paham kaidah-kaidah tersebut, maka akan jelas pembahasan ini. Akan jelas pembahasan ini. Dan ini juga pembahasan kaidah seputar asbab, termasuk inti pembahasan kita di pelajaran kitab Tauhid. Sebab banyak dari syirik asgar, dikatakan syirik asgar, dia masuk di dalam kaidah ini. Cara mengetahuinya dari kaidah seputar asbab ini. Baik. Untuk mengenal hukum-hukum atau kaidah-kaidah seputar asbab, ini perlu diketahui 3 perkara. Perlu diketahui 3 perkara. Perkara yang pertama, iya, bahwa dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah, penetapan adanya asbab. Iya. Penetapan adanya asbab. Adanya sebab-sebab. Hanya saja manusia di dalam masalah sebab ini terbagi 3. Ada 2 kutub ekstrim dan ada yang pertengahan, dan itulah ahli sunnah yang berada di pertengahan. Kelompok yang pertama yang ekstrim, dan mereka meniadakan sebab. Ekstrim itu 2 macam ya, ada ekstrim berlebihan di dalamnya, dan ada ekstrim karena menolaknya. Iya. Yang mengingkarinya, mengingkari adanya sebab, ini yang menafikan hikmah Allah dari kelompok Al-Jabriyah dan kelompok Al-Asy'ariyah. Mereka mengingkari adanya asbab.
adanya sebab-sebab. Iya. Dan ini pengingkaran adalah hal yang batil. Sebagaimana yang akan kita terangkan. Dan juga bertentangan dengan kenyataan. Iya. Api membakar rumah. Apa sebabnya rumah terbakar? Hah? Ya, karena api. Dan ini dimaklumi ya. Adalah sebab. Karena itu mengingkari hal tersebut. Iya. Adalah mukawarah, kesombongan dan bertentangan dengan akal sehat. Kelompok ekstrim yang kedua, mereka yang berlebihan di dalam menetapkan sebab-sebab. Di dalam menetapkan sebab-sebab. Sehingga mereka jadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Nah ini kebanyakan orang-orang sufi, ya, orang-orang yang senang dengan khurafat, ya, sehingga apa saja ini dijadikan sebagai sebab. Oh ini kalung sebab penolak musibah, tulisan ini sebab datangnya rezeki, digantung ini di toko adalah sebab apa? Sebab banyaknya pelanggan. Iya. Nah, ini berlebihan. Ekstrim berlebihan. Yang pertengahan, iya. Mereka mengimani adanya sebab-sebab dan pengaruh dari sebab itu. Tapi mereka tidak tetapkan suatu sebab itu ada kecuali apa yang Allah dan Rasulnya terangkan bahwa itu adalah suatu sebab yang syar'i atau kenyataan bahwa dia adalah sebab kauni, sebab qadari. Iya. Jadi ini yang pertengahan. Imani sebab itu ada, memberi pengaruh, tapi tidak ditetapkan dari sebab kecuali dengan dua jalan. Dari jalan syariat menetapkan bahwa itu sebab, atau dari jalan kauni, kenyataan bahwa memang itu sebagai sebab. Ini pertengahannya. Dan ini kaidah pertama di dalam memahami pembahasan asbab. Yang kedua, iya, seorang hamba tidak boleh bersandar di atas asbab itu. Dia tidak bersandar kepada asbab. Iya. Tapi dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan sebab itu dan menakdirkannya. Sambil dia jaga dirinya dengan hal yang disyariatkan dan dia bersemangat terhadap hal yang bermanfaat. Iya. Jadi kalau ada asbab, suatu sebab tertentu diterangkan oleh syarak, itu adalah sebab. Misalnya berobat. Diperintah oleh syariat berobat sebagai sebab untuk apa? Sembuh. Tadawaw ibadallah. Rasulullah bersabda, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Tapi tidak boleh seorang bersandar pada obat itu saja. Tapi dia harusnya bersandar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengadakan sebab itu dan menakdirkannya. Iya. Dan kalau diambil dari obat, dia perhatikan hal yang disyariatkan darinya yang bermanfaat. Karena ini adalah suatu sebab. Baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dari kaidah di dalam asbab, bahwa seluruh asbab itu, seluruh sebab, bagaimanapun kuatnya sebab itu dan bagaimanapun besarnya sebab tersebut, seluruh sebab-sebab itu terikat dengan
qada wa qadarillah, terikat dengan ketentuan dan takdir Allah, tidak keluar darinya. Iya. Jadi kalau dia sebagai sebab, kita harus yakini bahwa sebab itu terikat dengan apa? Takdir dan ketentuan Allah. Ya, karena itu tidak harus api itu membakar, karena Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar oleh api. Ya, karena semuanya dari apa? Ketentuan Allah. Allah menghendaki api itu tidak membakar Nabi Ibrahim. Allah perintah, ya, kepada api itu supaya menjadi bardan wa salaman ala Ibrahim, sebagai hal yang dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Jadi seluruh sebab-sebab, walaupun dia sebab, tapi semuanya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaidah penting ya. Iya. Kadang seorang baca hadis, saya beri contoh ya, pentingnya memahami kaidah ini. Saya beri contoh misalnya, kita sering baca hadis tentang suami dan istri. Kalau terjadi hubungan, maka disebutkan di dalam hadis, apabila air laki-laki lebih mendominasi, maka ditakdirkan apa? Laki-laki. Kalau air perempuan lebih mendominasi, maka ditakdirkan apa? Perempuan. Ya, disebutkan perempuan. Ini ketentuan umum. Dan ini pembahasan sebab namanya. Tapi haruskah terjadi seperti itu? Kalau misalnya sudah terjadi, iya, pasti laki-laki, pasti perempuan? Jawabannya tidak, itu sebab. Yang menentukan laki-laki dan perempuan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keempat, dan ini termasuk kaidah yang paling pentingnya. Iya. Sebab ini adalah ketentuan cara. Ketentuan dan cara menentukan suatu sebab itu sebagai sebab yang dibenarkan oleh syariat. Iya. Sebagai suatu sebab yang dibenarkan oleh syariat. Nah, bahwa sebab tidak dianggap sebagai sebab kecuali dengan dua jalan. Jalan yang pertama adalah jalan asy-syara', jalan pensyariatan. Dan jalan yang kedua adalah jalan at-tajribah wal qadar. Ya. Dengan jalan percobaan dan kenyataan. Karena itu sering kita dengar ya dalam bahasa, dikatakan sababun syar'i dan sababun qadari. Nah, ini dua hal. Iya. Sekarang saya bedakan antara dua jalan ini, dua cara ini. Baik. Sebab yang sifatnya apa? Sebab syar'i itu pasti ada dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan bahwa itu adalah sebab, dijadikan sebagai sebab. Seperti meruqyah dengan Al-Quran. Iya. Dia adalah sebab kesembuhan. Dan ini adalah sebab syar'i. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan hal itu terhadap para sahabatnya. Sahabat yang meruqyah dengan Al-Fatihah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya, ya, dan membolehkannya. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran adalah penyembuh. Penyembuh segala penyakit. Maka ini adalah sebab syar'i. Al-Quran dan hadits menunjukkannya. Iya. Contoh lain dari sebab syar'i adalah berobat. Berobat. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, tadawau ibadallah. Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Maka ini adalah sebab syar'i. Iya. Jika dia adalah sebab syar'i, ditetapkan sebagai sebab, tidak ada masalah. Baik. Yang kedua adalah sebab
yang ditetapkan secara percobaan dan kenyataan. Ada hubungan sebab akibatnya. Kenyataan. Seperti saya beri contoh tadi, api membakar rumah. Ini kenyataan atau tidak? Ada yang mengingkari? Hah? Semuanya memaklumi hal ini. Ini meja ya. Ada paku masuk di dalamnya. Menancap di meja. Paku ini dipukul pakai apa? Hah? Pakai palu. Maka palu ini sebagai sebab paku ini menancap masuk ke dalam meja. Ya, ini sebab atau bukan secara kenyataan, secara qadar, penakdiran? Jawabannya ya sebab. Nanti mengingkari hal itu. Iya. Ya, kalau dia adalah sebab qadari seperti ini, itu juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Walaupun sebab tersebut kadang tersembunyi dari sebagian orang. Iya. Dulu awal-awal kali ada HP, heran orang-orang kampung ini. Apa namanya? Dia bisa bicara dengan orang, apa namanya? Hanya memegang ya sesuatu di tangannya. Tidak begitu tampak pada semua orang. Jelas ya? Tapi dia dengan sebab kenyataan terjadi hubungan pembicaraan. Nah, itu dimaklumi. Ya. Atau saya beri contoh lain ya supaya lebih jelas. Ya, sebagian pintu yang sudah di-setel dengan program suara. Ya. Pemilik rumah hanya berkata, misalnya kode masuk, dengan suaranya terbuka pintunya. Orang yang tidak mengerti ini dikira apa? Hah? Dikira orang ini mungkin punya ilmu perdukunan atau ya istilahnya orang Indonesia indra keenam. Ya. Jelas ya? Kalau dibilang buka, terbuka pintunya. Tutup, tertutup. Ya. Kenapa pintu ini taat kepadanya? Kan itu pikirannya ya, orang tidak mengerti. Ya, padahal ini dari hubungan sebab akibat jelas, dari apa namanya? Keterkaitannya, karena memang diprogram. Walaupun tidak semua orang paham, tapi yang seperti ini tidak ada masalah. Jelas ya? Tapi sesuatu yang tidak ada hubungan sebab akibatnya, ya, pasang kalung bisa menolak musibah dalam petaka. Apa hubungannya? Ya. Dia gantung bawang untuk mengusir jin. Ya, apa hubungannya? Mungkin saja jinnya juga makan bawang. Ya. Demikian. Di sebagian tempat dia cari kulit serigala. Katanya itu kalau disimpan di mobil atau di ini akan menolak apa? Menolak ya gangguan jin. Ini semuanya tidak ada hubungan sebab akibat. Tidak ada dalil dari syar'i yang menunjukkannya. Dan dari sisi kenyataan, mana hubungan sebab akibatnya? Ya. Jelas sampai sini? Maka ini perkara semuanya tidak disyariatkan. Nah, kalau kita sudah paham ini, sisa masuk kepada kaidah yang terakhir. Dan ini inti dan kaidah dalam memahami bab ini. Iya. Kaidahnya, siapa yang meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal sebab tersebut tidak ada pendalilannya dari sisi syar'i dan dari sisi tajribah, kenyataan, maka keyakinannya ini dihitung sebagai syirik asgar. Dihitung sebagai apa? Syirik asgar. Nah, ini kaidahnya. Jelas ya? Iya. Dan kaidah ini akan mencakup banyak pembahasan. Iya. Dasar kaidah ini adalah apa? Banyak dasarnya. Perhatikan. Syirik kemarin apa definisinya? Syirik. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa
min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Ya, sekarang yang mengadakan sebab itu siapa? Siapa yang menakdirkannya? Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini dari kekhususan Allah. Yang syar'i Allah yang mensyariatkannya. Yang qadari Allah yang menakdirkannya. Jadi kalau ada yang meyakini bahwa ada sebab suatu sebagai sebab padahal tidak diterangkan secara syara, tidak diterangkan secara qadar, berarti itu artinya seakan-akan dia menyetarakan ya selain Allah dalam pengadaan sebab-sebab ini, menyamakan. Ini syirik atau bukan? Syirik sudah, sebab ada bentuk penyetaraan di dalamnya. Penyamaan. Nah, ini ukuran dia dianggap sebagai kesyirikan. Jelas ya? Baik, syirik apa kalau begitu? Kan taswiyah di sini. Syiriknya syirik apa? Akbar atau asgar? Iya. Kalau dia hanya menyangkanya sebagai sebab saja, dia tahu bahwa segala sesuatunya dari Allah, tapi dia sangka sebagai sebab, maka ini hukumnya syirik apa? Syirik asgar. Tapi kalau diyakini sesuatu itu sendiri yang memberi manfaat, memberi kecelakaan, maka ini hukumnya apa? Syirik akbar. Sebab ini bentuk kesyirikannya, dia menyetarakan Allah di dalam menurunkan apa? Menurunkan malapetaka dan menolak malapetaka yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jadi dibedakan ya hukumnya. Ya sekali lagi asalnya, karena ini kebanyakan pembahasan orang menganggapnya sebagai sebab saja. Ya kalau dianggap sebagai sebab, padahal sebab tersebut tidak ada ketentuannya secara syara dan juga tidak terbukti secara qadar, maka itu dihitung sebagai syirik apa? Syirik asgar. Kecuali kalau diyakini bahwa hal tersebut dalam zatnya membawakan manfaat, menolak bahaya, maka itu hukumnya apa? Syirik akbar. Iya. Dipahami ini kaidahnya? Jangan sampai bingung antum. Iya. Paham atau belum? Iya. Yang sebelah sini kayaknya agak. Paham atau belum? Ya, paham ya? Baik. InsyaAllah di tengah pembahasan ini kita akan ulangi kaidah-kaidah ini. Karena ini kaidah akan berlaku di banyak pembahasan. Berlaku di banyak pembahasan. Ya. Dan kadang seorang dihadapkan pada sesuatu yang sesuatu itu kadang tersamar baginya, tapi kalau dia mengerti kaidah akan menjadi jelas. Akan menjadi jelas. Iya. Ada pernah ikhwan yang tanya, ini sering saya sebut ya, karena sangat samar sekali. Ya. Dia meruqyah orang, kesurupan jin. Ya. Ya katanya sih jinnya bolak-balik, banyak jin yang masuk. Nah, ada jin yang masuk, jin muslim. Dia katakan, kalau kamu ingin bunuh jin yang ada sekarang ini, sembelih dia pakai mushaf. Jadi ambil mushaf, kemudian apa? Sembelih, dia akan mati. Iya. Maka ternyata diambil mushaf, dia sembelih, kayak orang yang gitu, kalau disembelih tiba-tiba dia mati. Nah, setelah itu sadar orang yang diruqyah. Nah, ini sekarang perbuatan menyembelih dengan mushaf. Apa hukumnya? Sekarang dia jadikan sebagai apa? Sebagai sebab. Adakah dalil syar'i menyembelih pakai mushaf? Nggak ada. Yang ada adalah apa? Membaca Al-Quran. Itu dalilnya. Ya. Hubungan sebab akibat apa hubungannya? Ya mungkin jinnya tambah tidur. Ya. Ada pun yang disebut di situ kayak mati. Ya, namanya jin penipu ya. Dari mana dia tahu? Jelas sampai sini. Maka ini perbuatan dari sisi hukum kalau diyakini sebagai sebab,
itu bisa masuk ke dalam kategori apa? Syirik asghar. Perhatikan ya, bagaimana seorang dijatuhkan ke dalam kekeliruan dengan cara yang halus. Dengan cara yang halus. Iya. Maka kalau seorang paham, ya bagaimana ketentuan syirik itu, kaidah-kaidahnya, maka akan terang banyak permasalahan insyaallah ta'ala. Baik. Sekarang kita baca ayat-ayat dan hadits-hadits yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala di sini. Baik, beliau membawakan satu ayat ya, dan beliau terangkan beberapa hadits. Kata beliau, wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi al-ayah. Ya, kelanjutan ayatnya, au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Firman Allah ta'ala, qul afara'aytum, katakan wahai Muhammad kepada kaum musyrikin itu, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu rahmati. Terangkanlah kepadaku tentang sesembahan-sesembahan selain Allah yang kalian beribadah kepadanya itu. Jika Allah menghendaki untuk menimpakan suatu bahaya kepadaku, apakah mereka mampu untuk menghilangkan bahaya itu? Atau jika Allah menghendaki untuk melimpahkan rahmat kepadaku, apakah mereka mampu untuk menahan rahmatnya? Qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, cukuplah Allah bagiku. Hanya kepadanya lah orang-orang yang berserah diri bertawakal. Iya. Baik. Hanya kepadanya lah orang-orang yang berserah diri bertawakal. Iya. Kita detailkan dari lafaz ayat, kemudian saya akan terangkan mana ayat secara global, kemudian hubungan ayat ini dengan bab. Allah firman, qul afara'aytum, katakanlah. Iya. Wahai Muhammad, afara'aytum, bagaimana pendapat kalian? Terangkan kepadaku, bagaimana pendapat kalian? Ma tad'una min dunillah, tentang apa-apa sembahan-sembahan yang kalian ibadahi selain daripada Allah. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Kalau Allah menghendaki padaku kecelakaan, ya, Bidur, kecelakaan dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apa saja. Apakah itu dalam bentuk penyakit, kefakiran, ya, kesulitan, musibah, ada bahaya yang menimpa. Hal hunna kashifatu durri. Apakah mereka mampu? Apakah sembahan-sembahan itu mampu untuk menghilangkan, melenyapkan bahaya-bahaya tersebut, menghilangkan mudarat tersebut? Iya. Kemudian tanyakan lagi kepada mereka, au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Bagaimana pendapat kalian? Apakah jika Allah menghendaki aku mendapat rahmat, apakah sembahan-sembahan kalian yang kalian sembah selain daripada Allah mampu untuk menahan rahmat itu? Iya. Qul hasbiyallah
Ya tentunya jawabannya semuanya tidak ada yang apa? Tidak ada yang mampu. Ya. Karena itu Allah ingatkan, katakan ya Muhammad, hasbi Allah. Kalau begitu cukuplah Allah bagiku. Iya. Perhatikan ya bagaimana uslub Al-Quran dalam menanamkan tauhid. Dibuka akal itu. Ya. Sebab kalau dia berakal, siapa saja yang dia ibadahi tidak akan mampu menolak bahaya yang menimpanya. Ya, dan sembahan-sembahannya tidak akan mampu menahan rahmat Allah. Kalau Allah menghendaki rahmat itu diturunkan kepada siapa yang dia kehendaki. Kalau keadaannya seperti ini, maka keharusannya dia hanya cukup kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mentauhidkan Allah, bersandar dan mengharap hanya kepadanya. Qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepadanya lah orang-orang yang bertawakal itu selalu menggantungkan tawakalnya. Iya. Mana ayat ini secara global Allah memerintah Nabi Muhammad SAW untuk bertanya kepada kaum musyrikin dengan pertanyaan pengingkaran tentang patung-patung berhala-berhala yang mereka sembah bersama Allah. Apakah berhala-berhala itu mampu memberi manfaat atau mampu menolak bahaya? Maka pasti mereka akan mengakui kelemahan patung-patung itu. Tidak akan mampu mereka. Iya. Kalau keadaan mereka seperti itu, maka tampak kebatilan peribadatan mereka kepada patung-patung tersebut, kepada berhala-berhala mereka. Jelas sekali ya? Pendalilan dari ayat ini. Atau makna dari ayat ini. Hubungan ayat dengan bab. Ya, perhatikan hubungan ayat dengan bab. Ayat ini adalah dalil tentang batilnya kesyirikan. Iya. Terangkan oleh Syekh di halaman 89 ya. Ayat ini merupakan dalil tentang batilnya kesyirikan. Memakai gelang dan benang termasuk di dalam kesyirikan tersebut yang tidak mampu menolak bahaya atau mendatangkan manfaat. Baik. Ini satu sisi pendalilannya, bisa dibahasakan dengan bahasa lain. Ya. Perhatikan saya bahasakan dengan bahasa lain supaya menjadi jelas. Sisi pendalilannya, ayat menunjukkan bahwa menolak bahaya dan mendatangkan rahmat itu milik siapa? Milik Allah. Berarti itu dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dari kekhususan Allah. Ya. Maka siapa yang meminta hal tersebut kepada selain Allah, mencari hal tersebut dari selain Allah, apakah dalam bentuk gelang, benang dan selainnya, maka itu dihitung apa? Dihitung syirik. Definisi syirik apa? Taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in bima huwa min khasaisillah. Menyetarakan selain Allah dan Allah pada hal yang merupakan kekhususan Allah. Sekarang kekhususan Allah menolak bahaya dan mendatangkan rahmat. Itu hak khusus Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa gelang itu dan benang itu menolak bahaya, maka ini berarti dia setarakan Allah dengan apa? Gelang dan benang tersebut. Dan ini dihitung apa? Dihitung kesyirikan. Dihitung sebagai kesyirikan. Iya. Baik. Hanya saja ini dihitung syirik apa? Syirik asgar. Akan datang nanti ya hadits-hadits Nabi menegur orang yang melakukannya, hanya disuruh melepasnya, memotongnya, diterangkan sebagai kesyirikan, tapi pelakunya tidak dikafirkan. Menunjukkan bahwa syiriknya apa? Syirik asgar. Kan begitu kemarin kita terangkan ya, cara membedakan antara syirik akbar dan syirik apa? Syirik asgar. Ya. Baik. Ini cara yang kedua kita menerangkan kandungan ayat. Bisa saya uraikan cara yang ketiga. Dan ini mungkin cara yang ketiga lebih umum dan lebih detail. Ya, bahwa di dalam ayat ini diterangkan bahwa sebab-sebab
yang bukan sebab syar'i dan sebab qadari, iya, menjadikannya sebagai sebab itu adalah hal yang dicela. Iya, adalah hal yang dicela. Dan yang disyariatkan, seorang hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baik. Jadi sekarang sebab yang sifatnya wahmi. Ya, jadi kalau ini tadi ada yang saya lupa terangkannya. Jadi kalau sebab tersebut sudah disyariatkan dan terbukti secara penakdiran, itu disebut sebagai asbab apa? Hakikiyah, sebab yang hakiki. Selain daripada itu disebut sebagai apa? Asbab wahmiyah, hal yang disangka saja, tidak dianggap. Iya. Tidak dianggap. Ini digabungkan tadi ya dengan pembahasan. Saya lupa terangkan tadi. Baik. Ya, sekarang kita masuk ke ayat ini. Ayat ini dinafikan sebab-sebab wahmiyah. Iya. Dinafikan sebab wahmiyah. Dan diterangkan bahwa yang menolak bahaya, mendatangkan rahmat, itu hanya hak khusus bagi Allah. Karena itu siapa yang bersandar dengan sebab wahmiyah, itu adalah hal yang tercela. Itu adalah hal yang apa? Hal yang dicela di dalam ayat ini. Baik. Dengan ini insyaallah ta'ala akan jelas ya sisi pendalilannya. Kenapa penulis membawakan ayat ini di sini. Iya. Baik, kandungan dari ayat, faidahnya, pelajaran yang kita petik. Yang pertama, kebatilan perbuatan kesyirikan. Karena semua yang disembah selain Allah tidak berkuasa atas bahaya, tidak pula memiliki suatu manfaat bagi para penyembahnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, peringatan bahwa memakai gelang, benang dan selainnya dengan tujuan untuk mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Iya, karena hal tersebut terdolong kepada sebagai kesyirikan yang sejenis dengan tujuan penyembahan kepada patung itu. Ya, sebab sama ya dalam makna apa? Penyetaraan. Yaitu ilahnya. Sebab dia dianggap sebagai kesyirikan. Kemudian yang ketiga, pensyariatan untuk mendebat kaum musyrikin guna membatilkan kesyirikan mereka. Sebab Allah perintah kepada nabinya untuk berkata kepada kaum musyrikin, mendebat mereka. Ya. Dan terdapat ya bahwa ahlul haq tidak mundur dari menerangkan kebenaran. Kalau dia ditantang untuk menampakkan kebenaran, maka mereka tidak mundur dalam hal tersebut. Iya. Sebab kapan dia mundur, itu akan memberikan apa? Persangkaan jelek terhadap kebenaran. Akan ada prasangka jelek nanti. Iya. Baik. Ini sepanjang kalau dia mendebat mereka ada manfaatnya. Adapun kalau tidak ada manfaatnya, iya, maka hal tersebut dari perkara yang dihindari. Sebab seorang muslim tidak membuang waktunya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena itu Imam Ahmad, beliau mendebat kelompok Jahmiyah di depan apa? Di depan penguasa. Ibnu Abbas beliau debat kaum Khawarij. Beliau mendebat kaum Khawarij. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali perdebatan antara Nabi ya dengan apa? Dengan kaumnya. Sebab ini hal-hal yang membawa manfaat, mengingatkan. Ya. Dan ini berlaku terhadap ahlul bidah sama. Kalau ada manfaatnya, tapi kalau tidak ada manfaatnya, ya itulah yang dicela oleh ahli sunnah tentang mendebat ahlul bidah pada hal yang tidak ada manfaatnya atau pada hal yang tidak punya kemampuan untuk hal tersebut. Ya. Dan di dalam hal yang seperti ini juga tentunya disyaratkan ada kemampuan bagi siapa yang melakukannya. Dia ingin mendebat ahlul batil tapi tidak punya kemampuan, bagaimana caranya? Ya, mau bicara apa? Maka harus ada ilmu ya, tentang hal tersebut. Dia punya dari ilmu yang dengannya dia mampu menerangkan kebenaran. Iya. Kemudian yang keempat, kewajiban untuk bersandar kepada Allah semata, bertawakal hanya kepada Allah.
dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat kewajiban mengingkari hal yang mungkar. Dan di dalam ayat terdapat kebatilan peribadatan kepada berhala. Iya. Dan di dalam ayat juga terdapat bahwa yang menyingkap bahaya dan yang mendatangkan manfaat, ya, atau penyingkapan bahaya dan pendatangan manfaat itu dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dari khasais Allah Subhanahu wa taala. Itu diperhatikan ya, kalau saya sudah bahasakan khusus milik Allah, berarti siapa yang menyetarakan Allah dengan makhluk dalam hal itu sudah masuk di pembahasan apa? Pembahasan syirik. Iya. Nah, dan di dalam ayat terdapat kewajiban bertawakal, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dimaklumi di dalam tawakal itu bukan artinya seorang bertawakal dia tinggalkan seluruh sebab. Tidak. Sebab orang yang bertawakal, salah satu dari kategori tawakal yang benar, dia mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Dan ini akan datang insyaallah taala pembahasannya secara tersendiri di pembahasan tawakal. Baik. Ayat atau hadits, ya. Kita masuk kepada hadits yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah, An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin faqala ma hadhihi qala min al-wahina faqala anzi'ha fa innaha la taziruka illa wahnan fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abada rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bih. Iya. Kata beliau dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki yang di tangannya terdapat gelang kuningan min sufur. Iya. Ini sering mereka ya sampai hari ini masih ada yang berkata bahwa kuningan itu, ya, itu menolak ain. Menolak bahaya. Di tangannya ada gelang kuningan. Maka faqala ma hadhihi, Nabi bertanya, gelang apakah ini? Maka orang ini menjawab, minal wahinah. Ya. Penangkal penyakit wahinah. Maka Rasulullah SAW bersabda, inzi'ha, lepaskan gelang itu. Fa'innaha la taziduka illa wahnan. Karena gelang itu tidak akan menambah sesuatu apapun pada dirimu kecuali kelemahan saja. Fa'innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Ya, karena jika kamu mati meninggal dalam keadaan gelang itu melekat pada tubuhmu, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad la ba'sa bih. Dengan sanad yang tidak mengapa. Maksudnya sanad yang diterima tapi derajatnya di bawah sahih. Sanad yang diterima tapi derajatnya di bawah sahih. Baik. Hadits ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini. Ya, jadi sahabat ini memakai halqatun min sufur. Dia memakai gelang dari apa? Kuningan. Faqala ma hadhihi? Nabi bertanya, apa ini? Ya, ini pertanyaannya pengingkaran. Iya. Maka dia menjawab minal wahinah. Ini dari penyakit al-wahinah. Iya, penyakit al-wahinah itu adalah suatu urat pada bahu atau pada tangan. Iya.
urat penyakit yang menimpa tangan atau pada bahunya. Itu al-wahina namanya. Dan ini kebanyakannya terjadi pada laki-laki. Kebanyakannya terjadi pada laki-laki. Iya. Baik. Dia terangkan alasannya untuk menolak al-wahina. Jadi ini terang sekali ya. Dia pakai gelang sebagai sebab untuk apa? Menolak penyakitnya. Maka apa perintah Nabi? Inzi'ha, lepaskan. Tanggalkan. Iya. Dan kata an-naza' itu dilepaskan dengan kuat. Maksudnya buang gelang tersebut. Fa'innaha la taziduka illa wahna. Diterangkan apa sebabnya? Agar supaya orang ini sebagai tenang. Kenapa? Disuruh melepas. Ya. Karena gelang ini tidak akan menambah engkau kecuali semakin lemah. Tidak akan menambah pada dirimu kecuali tambahan kelemahan saja. Iya. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Sungguhnya engkau kalau engkau mati, ya. Dan gelang ini ada pada badanmu, masih kamu pakai, ma aflahta abadan. Kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Iya. Baik. Itu kalimat-kalimat ya di dalam hadis. Makna hadis secara global. Ya, Imran bin Husain radhiyallahu anhu menyebutkan salah satu sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau memerangi kesyirikan dan membebaskan manusia dari kesyirikan. Yaitu Rasulullah melihat ada seorang yang memakai gelang dari kuningan. Maka beliau bertanya, kenapa dia memakai gelang itu? Maka orang tersebut menjawab bahwa dia memakai gelang itu untuk melindungi dirinya dari apa? Dari penyakit. Maka Nabi memerintah orang itu untuk melepaskan gelang itu. Dan beliau kabarkan bahwa memakai gelang seperti itu tidak mendapatkan, tidak mendatangkan manfaat. Bahkan akan membahayakan dan menambah penyakit. Iya. Bahkan akan membahayakan dan menambah penyakit. Kemudian Nabi tegaskan lagi, ya, bahwa seandainya dia terus memakai gelang itu sampai dia meninggal, maka dia tidak akan mendapatkan keberuntungan sama sekali. Baik. Hubungan antara hadis dengan bab. Ya. Syekh di sini terangkannya di halaman 91. Hadis ini menunjukkan larangan memakai gelang untuk menolak bahaya. Karena hal itu termasuk kesyirikan yang akan menghilangkan keberuntungan. Ya. Baik, ada hubungan lebih detail ya dari terangan Syekh ini. Ya. Ada hal yang lebih detail daripada itu. Dikatakan bahwa hubungannya, hadits ini menunjukkan, ya, Nabi mengingkari memakai gelang untuk menolak bahaya. Karena penolakan bahaya itu dari kekhususan siapa? Kekhususan Allah. Maka siapa yang mencari hal tersebut dari selain Allah, itu dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai kesyirikan. Tapi syirik di sini dihukumi syirik apa? Syirik asgar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkafirkan orang yang memakainya ini. Hanya diterangkan bahayanya di akhirat yang menimpa. Iya. Baik. Maka di dalam hadits ini terdapat sejumlah pelajaran. Fawaid. Faedah yang pertama bahwa memakai gelang dan sejenisnya untuk melindungi diri dari penyakit termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Dan ini syirik apa kita katakan tadi? Syirik asghar. Baik. Kemudian yang kedua, larangan, ya kecuali kalau dianggap gelang ini sendiri yang mendatangkan manfaat, menolak bahaya, ini hukumnya berubah menjadi apa? Syirik akbar. Ya, kemudian yang kedua, larangan berobat dengan suatu yang haram. Ya, sebab tidak ada kesembuhan pada hal yang haram itu. Kemudian yang ketiga, terdapat pengingkaran terhadap kemungkaran. Kewajibannya mengingkari hal yang mungkar.
Iya. Dan yang keempat, kewajiban mengajari orang yang belum tahu, orang yang jahil. Sebab Nabi mengajari orang ini. Diterangkan bahwa itu hanya menambah kelemahan untuk engkau. Kalau masih kamu pakai hingga kamu meninggal, kamu tidak akan apa? Selamat selama-lamanya. Iya. Kemudian, kata beliau, terdapat bahaya kesyirikan di dunia dan di akhirat. Di dunia membuat dia semakin lemah, di akhirat apalagi tidak beruntung selama-lamanya. Iya. Kemudian yang kelima, seorang mufti, ya, seorang mufti secara lebih detail menanyakan suatu masalah dan menghukumi sesuatu berdasarkan tujuan sesuatu tersebut. Sebab Nabi di sini ketika melihat orang ini memakai gelang, beliau tanya, untuk apa kamu pakai gelang itu? Kan ditanya apa maksudnya? Dari situ diberikan apa? Diberikan hukum dari situ. Iya, diberikan hukum. Baik. Jadi tanya tentang maksudnya, di istifsal. Apa maksud dia pakai gelang? Ya, kalau dia pakai gelang untuk hiasan saja, ini boleh atau tidak? Jawabannya boleh, sebab perempuan memakai apa? Memakai gelang sebagai hiasannya. Iya. Memakai gelang sebagai hiasannya. Baik. Karena itu seorang mufti kalau perkara mengandung kemungkinan dia tanya apa maksudnya. Jangan langsung dihukum, kamu syirik, berbuat kesyirikan. Dia padahal belum tanya ya. Baik. Dan ini tampak ya bahwa ada rincian di dalam masalah. Walaupun sebagian ulama mengambil kaidah saddu dzari'ah, menutup pintu. Sehingga hal-hal yang mirip dengan gantung-menggantung, jimat-jimat itu ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Untuk apa? Menutup pintu. Menutup pintu. Ya. Pernah suatu hari kita berkunjung ke rumah Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala di Mekah. Posisinya dalam keadaan umrah. Kebetulan waktu itu saya pakai tanda pengenal. Ya. Dan pembagian dari travel dikalungkan. Jadi semuanya dikalungkan tanda pengenalnya. Jadi saya masih mengalungkannya, tapi tanda pengenangannya di kantong saya. Ya. Kita duduk di samping beliau. Beliau bilang lepas itu. Lepas. Maka saya lepaskan. Kemudian beliau singgung bahwa jemaah haji macam-macam yang dia buat. Misalnya orang-orang yang datang umroh. Ada yang dia pasang sebagai tandanya, ada yang gelang di tangan. Biasanya kalau Indonesia haji itu tandanya di mana? Gelang di tangannya. Ada yang digantungkan, dan ada yang di lengannya. Dan Syekh sendiri bilang mungkin yang di lengan itu lebih hati-hati. Ya, ini dibangun di atas apa? Dibangun di atas posisi beliau menutup jalan. Iya. Tapi kalau kita lihat di dalam hadits ini ada rincian. Bentuknya ada apa? Rincian. Dibedakan maksud tentang hal tersebut. Ya, tapi dimaklum ya bahwa seorang kalau menutup jalan itu adalah perkara yang baik. Ya. Dan di sini antum melihat ya bagaimana indahnya seorang itu ya berjumpa dengan orang yang berilmu. Ya, saya sendiri ya baru saya sadar tentang hal tersebut ketika beliau apa? Beliau menegurnya. Ya, sebelumnya saya tidak berpikir ke sana. Nah, baik. Kemudian di dalam hadits ini juga beliau terangkan bahwa syirik kecil itu masuk dalam dosa besar. Iya. Bahkan dia lebih besar daripada apa? Dosa besar. Karena di sini ketika dia berbuat hal ini Nabi memberi hukum ma'aflah ta'abadan. Kamu tidak akan apa? Selamat selama-lamanya. Iya. Kemudian yang ketujuh bahwa kesyirikan iya. Itu tidak diberi udzur karena tidak tahu. Orang ini berbuat sudah menggantung. Maksudnya dari menolak bahaya. Dia tidak tahu, jahil tentang hukum. Tapi bersama dengan itu, Nabi tetap hukumi sebagai kesyirikan dan Nabi tegaskan bahwa apa?
Kalau dia meninggal tidak akan beruntung selama-lamanya. Iya. Dan yang kedelapan, teguran keras dalam mengingkari pelaku kesyirikan dengan tujuan orang tersebut lari, ya, menjauhi kesyirikan tersebut. Iya. Dan di dalam hadits ini juga terdapat ta'limul jahil, memberikan pengajaran kepada orang-orang yang jahil. Dan di dalam hadits ini juga terdapat dari keindahan pengajaran, seseorang menyebutkan alasan pengajarannya apa. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lepaskan, beliau tidak terbatas menyebut melepaskan, tapi beliau terangkan tambahan. Karena itu tidak menambah engkau kecuali engkau akan semakin lemah. Dan beliau terangkan bahwa hukumnya bahwa kalau kamu meninggal dan gelang ini ada di tanganmu, masih berada di tubuhmu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Iya. Dan terdapat di dalam hadits ini juga i'tibarul maqasid. Ya. Seorang mengukur maksud dari seseorang ketika berbuat sesuatu. Maqasid ini diukur. Iya. Dan ini termasuk kaidah syar'i ditunjukkan oleh banyak pendalilan. Iya. Dan hadits ini juga menunjukkan bahwa pengingkaran kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Di sini Nabi hanya sebatas menegur dengan lisan saja. Beliau tidak langsung cabut sendiri, tidak. Tapi beliau hanya apa? Berbicara dengan lisannya. Nah, dan di dalam hadits ini juga terdapat penjelasan bagaimana keadaan orang-orang musyrikin di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat ini masih terpengaruh dari kebiasaan di masyarakat waktu itu. Ya, maka begitu dilihat oleh Nabi, langsung ditanya oleh Rasulullah. Ya, karena ditahu ada kebiasaan yang mengarah ke sana. Nah, dan terdapat ya bahwa seorang alim peka melihat sesuatu yang terjadi di tengah umat. Kalau memang ada hal yang perlu ditanyakan. Ada hal yang perlu diperbaiki, dia perbaiki. Dan terdapat di dalam hadits juga pengharaman berobat dengan hal yang diharamkan. Iya. Dan juga terdapat di dalam hadits, ya, bahwa hal yang haram itu dasarnya tidak bermanfaat. Walaupun pada sebagian keadaannya ada manfaatnya, maka tentu bahayanya akan lebih besar. Tentu bahayanya akan apa? Lebih besar. Iya. Karena itu tidak benar ya, sebagian orang kadang ada yang berkata, ya, oh kita jadikan aja cacing itu sebagai obat apa? Obat tipes. Katanya sangat mujarab. Langsung sembuh. Ya. Mungkin sembuh dari sisi itu, tapi dia tidak tahu, mungkin ada penyakit yang lain. Ya. Sebab hal yang dari perkara yang diharamkan, dan cacing itu minal khaba'ith ya. Ya. Dan Allah telah berfirman dalam Al-Quran, wa hurrimat alaikum al-khaba'ith. Demikian pula sebagian orang kalau sakit mata, katanya obat paling bagus itu, ya, begitu bangun tidur, belum kencing yang pertama digosokkan di mata. Ya. Nah, ini dari perkara yang diharamkan. Walaupun dia rasakan, oh setelah itu sembuh matanya, maka dia tidak tahu mungkin banyak hal yang buruk yang lainnya. Jelas ya? Karena itu bukan dari syarat suatu hal yang diharamkan harus 100% dia membahayakan. Ya. Karena itu khamar disebut ya bahwa dia ada apa? Ada sebagian manfaatnya. Ada sebagian manfaatnya. Tapi bersama dengan itu khamar dia apa? Diharamkan. Iya, maka harus dipahami maksud dari pensyariatan, penjagaan terhadap kaum muslimin dan muslimat. Jangan sampai jatuh ke dalam hal yang diharamkan baginya. Perlu saya terangkan lagi satu di sini tadi berkaitan dengan masalah kesyirikan itu tidak diberi udur karena dia tahu Nabi menegurnya ya. Ini ditegur di sini karena orang tersebut ya dia mungkin untuk mengetahui hukum tapi dia tidak bertanya karena dia hidup di masa apa? Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir
Hadits ini menunjukkan bahwa al-a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung akhir yang menutup amalannya. So, kalau dia meninggal dalam keadaan ini melekat di badannya, itu akhir yang dihukumi. Dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Iya. Baik. Di sini ucapan tidak akan beruntung selama-lamanya. Iya. Apakah menunjukkan makna bahwa ini adalah syirik akbar? Iya. Jawabannya tidak tegas menunjukkan hal itu. Tapi kalau kita kembali kepada rincian yang telah kita terangkan, kapan dia yakini, ya, memakai gelang-gelangnya itu sendiri memberi manfaat, menolak bahaya, maka itu syirik akbar. Tapi kalau dia jadikan sebagai sebab saja, maka itu hukumnya apa? Hukumnya syirik asghar. Baik. Kemudian hadits yang kedua, berkata penulis rahimahullahu taala, walahu an Uqbata ibni Amir marfu'an. Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Dari Uqbah, diriwayatkan pula dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu secara marfu'. Ya, maksudnya ini yang meriwayatkan Imam Ahmad juga yang meriwayatkan. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu secara marfu'. Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah. Barang siapa yang menggantung tamimah, akan diterangkan nanti ya apa makna tamimah. Barang siapa yang menggantung tamimah, niscaya Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah. Dan barang siapa yang menggantung wada', niscaya Allah tidak akan memberikan ketenangan pada dirinya. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantung tamimah, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Iya. Baik. Walahu, dan baginya itu riwayat Imam Ahmad. Man ta'allaqa tamimatan, siapa yang menggantung tamimah. Iya. Siapa yang menggantung tamimah? Tamimah jamaknya apa? Tamaim. Ya. Dan tamimah itu adalah sesuatu yang digantung untuk melindungi. Iya. Untuk melindungi. Baik. Maka itu disebut dengan tamimah. Jadi mereka gantung hal tersebut untuk melindungi dirinya. Ya, tamimah itu dari jenis talian dulu orang-orang Arab ikatkan atau kalungkan pada anak-anaknya untuk melindungi anak dari penyakit ain, dari kejelekan pandangan mata. Ya, dan ini banyak macam ya bentuknya tamimah yang seperti ini, banyak macam. Ya, dan kita juga banyak melihat di masyarakat kita ya. Ada yang digantungkan di lehernya, ada yang di tangannya, ada yang di bajunya. Ya, pakai peniti digantung di baju. Nah, ini semua masuk dalam bentuk tamimah. Jadi kalau dia menggantungnya, fala atamma Allahu lah, maka Allah tidak akan sempurnakan baginya. Demikian pula kalau dia menggantung wada'ah. Iya. Fala wada'a Allahu lah. Ya, wadah itu suatu diambil dari laut ya, yang menyerupai rumah kerang. Digunakan untuk menangkal air. Itu wadah. Iya. Dia sejenis apa namanya? Menyerupai rumah kerang walaupun dia dari batuan laut disebut ya. Itu wadah. Dan wadah dari asal katanya da'a, itu artinya apa? Ketenangan. Ya. Jadi Nabi sebut kalau dia gantung wadah, tidak ada ketenangan baginya. Tidak ada ketenangan baginya. Ya, dan di riwayat Imam Ahmad tegas ya bahwa siapa yang menggantung tamimah, di riwayat lain bahwa siapa yang menggantung tamimah, maka dia telah berbuat apa? Telah berbuat kesyirikan. Iya.
Baik. Mana hadits-hadits ini secara global bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan bagi para pemakai tamimah ini. Iya. Bagi orang yang memakai tamimah. Ya biasanya kalau di bahasa umum disebut jimat ya. Disebut jimat. Iya. Yang dia pakai diyakini untuk menangkal atau melindunginya dari bahaya. Menangkal atau melindunginya dari bahaya. Maka Nabi peringatkan tentang kejelekan, beliau doakan kejelekan. Ya. Doanya apa? Agar Allah membalik keadaan orang tersebut dari apa yang dia maksudkan. Jadi kalau dia memakai tamimah, tamimah itu dari kata tamma ya, tamma artinya sempurna. Ya. Maka Nabi doakan kebalikannya. Semoga Allah tidak sempurnakan urusannya. Wada itu dari akar katanya ketenangan. Maka kalau dia pakai wada, semoga Allah tidak berikan ketenangan padanya. Ya kalau dia pakai jimat, semoga Allah tidak sempurnakan urusannya. Iya, dia pakai wada, semoga Allah tidak memberikan ketenangan padanya. Ya, didoakan. Dan di akhir riwayat tegas bahwa menggantung tamimah disebut sebagai apa? Sebagai kesyirikan. Sebagai kesyirikan. Iya. Hubungan hadits-hadits ini dengan bab, ya jelas tentang keharumannya menggantung tamimah dan wadah, ya, dan dikategorikan hal tersebut sebagai kesyirikan. Nah, dikategorikan hal tersebut sebagai kesyirikan. Dan sisi pendalilan yang lebih tegas bahwa siapa yang menggantung tamimah, dia meyakini padanya ada manfaat, maka itu kesyirikan. Iya. Karena artinya dia menyetarakan Allah dengan selain Allah, padahal yang merupakan kekhususan Allah. Sementara dari kekhususan Allah, hanya Allah yang mendatangkan manfaat dan apa? Menolak bahaya. Ini sisi pendalilannya. Iya, terdapat di dalam hadits ini beberapa pelajaran. Yang pertama bahwa menggantung tamimah dan wadah tergolong sebagai apa? Sebagai kesyirikan. Ya sebab, dan ini maksud utama ya dari Syekh rahimahullah menyebutkannya di sini. Ya. Iya. Kemudian yang kedua, bahwa barang siapa yang bersandar kepada selain Allah, Allah akan memperlakukan dia dengan memberi sesuatu kepadanya yang berlawanan dengan maksudnya. Iya. Berlawanan dengan maksudnya. Dan lebih spesifik lagi, diberikan akibat baginya sesuai dari jenis amalannya. Karena tamimah diambil dari arti katanya, ya, menggantung tamimah, Allah berikan padanya tidak ada kesempurnaan dalam urusannya. Dia menggantung wadah, maka tidak ada ketenangan untuknya. Iya, kemudian yang ketiga pensyariatan untuk menolak kejelekan terhadap orang-orang yang menggantung tamimah dan wadah, agar mereka tidak mendapatkan hal yang dia maksudkan, dan agar diberi sesuatu yang berlawanan dengan tujuan yang diinginkan. Ya kalau misalnya ada yang berbuat seperti itu, boleh saja didoakan. Semoga Allah tidak akan berikan kamu begini, berikan kamu begitu dari apa yang dia minta, apa yang dia maksudkan dengannya. Iya. Dan ini tentunya dari bentuk pengingkaran terhadap kemungkaran. Iya. Terdapat juga di dalam hadits penafian manfaat pada tamimah dan wadah. Apa yang diyakini pada hal tersebut telah dinafikan di dalam hadits ini. Dan terdapat di dalam hadits bolehnya mendoakan sebagian orang yang bermaksiat dengan bentuk yang umum. Iya. Tapi bentuk umum ya doanya. Sebab Nabi di sini tidak apa? Tidak mendoakan orang tertentu. Ya. Perhatikan kalimatnya man. Man ini sigo apa? Umum. Siapa saja. Dia tidak arahkan kepada orang tertentu. Tamimatan, man ta'allaqa tamimatan. Ini keumuman yang kedua. Sebab di sini nakirah. Tamimah, jimat dalam bentuk apa saja. Wadah dalam bentuk apa saja. Jadi ada dua keumuman. Umum pada siapa yang melakukannya dan umum pada apa? Jenis yang dia gantung.
Semuanya didoakan kejelekan. Adapun kalau dia doakan orang tertentu, ini tidak boleh ditakyin ya. Kalau dia masih seorang muslim, ya, mendoakan khusus untuknya pada perkara yang apa? Yang sifatnya, ya, dia pastikan khusus untuk orang tersebut, maka ini adalah hal yang dihindari. Baik. Kemudian di dalam hadits ini juga terdapat peringatan ya, bahaya kesyirikan. Kalau ini saja sebagian sahabat kadang mereka jahil terhadap perkara yang seperti ini. Kira-kira bagaimana dengan orang-orang yang datang setelah siapa? Setelah sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Iya. Baik. Kesimpulan dari bab ini bahwa tamimah dan wada ini adalah bentuk apa? Dari kesyirikan. Iya. Kemudian riwayat berikutnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya. Walibni Abi Hatim an Hudzaifah radhiyallahu anhu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma faqata'ahu wa tala qawluhu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Hudzaifah melihat seorang lelaki yang di tangannya ada benang. Ya, benang yang dililit ya, untuk mengobati penyakit demam. Maka beliau memutus benang itu seraya membaca firman Allah, ya, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan sebagian besar di antara mereka tidaklah beriman kepada Allah kecuali bahwa mereka itu berbuat kesyirikan kepadanya. Baik. Iya. Sini perhatikan yang dipotong adalah apa? Khayt. Dan ini termasuk kandungan yang disebut oleh penulis di judul bab. Dipotong langsung oleh Hudzaifah. Dan ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar yang memiliki derajat-derajat ya, tingkatan-tingkatan. Iya. Kalau di riwayat berikut di sebelumnya Nabi hanya menegur dengan lisan. Di sini sahabat langsung memotongnya. Iya. Kemudian Hudzaifah berdalilkan dengan ayat. Asar dari Hudzaifah ini, ya, asar dari Hudzaifah ini, sebab Hudzaifah di sini memastikan kesyirikan ya, maka di sini menunjukkan hukum marfu pada riwayat Hudzaifah ini. Ya, menunjukkan bahwa memakai benang untuk menangkal penyakit itu dianggap sebagai perbuatan kesyirikan yang wajib diingkari. Iya, demikian. Dan sisi yang lainnya sudah kita terangkannya bahwa menolak bahaya, mendatangkan manfaat itu dari siapa? Dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kapan ya dicari dari selain Allah pada benda maupun manusia, maka itu menyatarakan selain Allah dengan Allah. Dan itu dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai kesyirikan. Baik, faedah dari athar Hudzaifah. Pertama, pengingkaran terhadap pemakaian benang untuk menghilangkan atau menolak bencana. Ya, dan bahwasanya hal tersebut tergolong sebagai kesyirikan. Yang kedua, kewajiban untuk menghilangkan kemungkaran bagi yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Ini yang dilakukan oleh Hudzaifah. Kemudian yang ketiga, pembenaran dengan berdalil, ya, pembenaran tentang berdalil dengan keterangan yang diturunkan berkaitan dengan syirik akbar untuk menghukumi syirik kecil. Karena keumuman cakupan dalil tersebut. Hudzaifah di sini ketika mengatakan menyikapi perbuatan orang yang menggantung benang ini, menggantung benang tadi hukumnya apa? Syirik akbar atau syirik asgar? Syirik akbar, syirik akbar atau syirik asgar? Asgar ya? Dia gantung benang, berarti syirik asgar. Tapi dalil yang dipakai oleh Hudzaifah untuk menegur orang ini, itu dalil untuk syirik akbar. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka itu beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Ini pendalilan untuk syirik akbar. Ya, karena cakupannya seperti itu. Ada sebagian orang beriman, tapi ada bentuk kesyirikan dia lakukan. Bentuk kesyirikan. Dan tidak mesti dikatakan syirik akbar kalau dia berdalilkan dengan apa? Dengan ayat. Iya. Nah, ini dari
sisi-sisi pendalilan ya, dan harus diketahui bahwa para ulama itu punya kedetailan dalam pendalilan. Dilihat kadang kepada keumuman dalilnya, keumuman lafadznya. Ya, keumuman lafadznya digunakan juga pada tempat yang memang sudah dipastikan kebenaran penggunaannya di tempat tersebut. Iya, dan itulah ilmu syar'i. Dan para ulama kita sangat detail sekali dalam menggunakan dalil-dalil. Iya, dalam menggunakan dalil-dalil. Baik. Kemudian yang keempat, bahwa kaum musyrikin mengakui tauhid rububiyah. Tapi mereka dihukumi sebagai musyrik karena tidak memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Ini diambil dari ayat ya. Karena ayat ini, mereka kaum musyrikin itu tidak beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Keimanan dalam rububiyah. Tapi syirik di dalam apa? Syirik di dalam uluhiyah. Ya, dan terdapat di dalam hadits ini juga bolehnya mengingkari kemungkaran dengan tangan walaupun dia tidak diizinkan oleh pemiliknya. Ya, tidak diizinkan oleh pemiliknya. Nah, dan terdapat di dalam hadits ini juga ya, bahwa menggunakan benang atau yang semisalnya untuk menolak bahaya itu dihitung dari kesyirikan. Dan terdapat kedalaman pemahaman para sahabat di dalam berdalil. Iya. Dan terdapat bahwa kesyirikan ini terjadi di tengah umat. Terjadi. Ya, ini bantahannya terhadap orang yang mengatakan bahwa tidak akan lagi ada kesyirikan yang terjadi. Ya. Dan juga terdapat di dalam hadits bahwa pada hati seseorang kadang berkumpul padanya keimanan dan kadang berkumpul padanya apa? Kesyirikan pada seseorang itu. Selesai sudah hadits-hadits yang ada di dalam bab ini. Sekarang kita baca ya, masail yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kata beliau fihi masail. Terdapat di dalamnya masail. Al-ula at-taghlib fi lubsil halqati wal khayti wa nahwihima li misli dzalik. Ancaman terhadap pemakaian gelang, benang dan sejenisnya dalam hal yang seperti itu. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini tegas sekali ya. Inzi'ha. Dan beliau sebutkan di akhir hadits, "Lau mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada." Kalau kamu meninggal dan gelang itu ada di tanganmu, engkau tidak akan apa? Selamat selama-lamanya. Ini taglib. Iya, ancaman keras terhadap hal tersebut. Yang kedua, anna sahabiyya law mata wa hiya 'alaihi ma aflaha. Wa fihi syahidun li kalami sahabati anna asy-syirka al-asghar akbaru minal kabair. Iya. Jika sahabat meninggal dalam keadaan hal tersebut berada padanya, dia tidak akan beruntung. Itu di hadits ya. Maka dalam hal tersebut terdapat dalil penguat ya dari perkataan sahabat yang mengatakan bahwa syirik asgar, syirik kecil itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Ya, ini dimaklumi ya dari ketentuan dan ini dipegang oleh para ulama bahwa syirik asgar itu lebih besar daripada apa? Dosa besar yang paling besar. Iya. Lebih besar daripada dosa besar yang paling besar. Sebab ini dosa berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. As-salitsah yang ketiga, annahu lam yu'dar bil jahalah. Bahwa dia tidak mendapat udur karena ketidaktahuan. Ini kalau dia tidak tahu, dalam keadaan masih mungkin dia belajar. Memungkinkan dia belajar. Seperti sekarang ini. Semua orang mungkin untuk belajar ya. Iya. Fasilitas dimudahkan. Kalau dia datang pada hari kiamat. Ada jimat-jimat dia pakai. Ada kesyirikan yang dia lakukan. Kemudian dia berkata. Oh ini saya tidak tahu. Saya tidak belajar. Iya. Maka tidak ada udur baginya. Karena dia mungkin untuk belajar. Kenapa dia tidak belajar? Dia sendiri yang telayur. Dia sendiri yang lalai. Iya. Yang keempat. أنها لا تنفع في الآجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا. Bahwa hal-hal tersebut tidak memberi manfaat dalam waktu dekat, tapi justru memberi mudarat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tersebut tidak akan menambah apa-apa kecuali kelemahan padamu. Yang kelima, al-inkaru bit-taghlib ala man fa'ala misla dzalik. Pengingkaran keras terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut. Yang keenam, at-tasrih bi anna man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Ya. Penegasan bahwa
siapa yang menggantung sesuatu, ya, penegasan bahwa siapa yang menggantung sesuatu, maka dia akan disandarkan kepada sesuatu tersebut. Ya, dan ini akan datang ya di bab setelahnya. Hadits tegas, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan disandarkan kepada sesuatu itu. Ya. As-sabi'ah, yang ketujuh, anna ta'liq al-khayt min al-humma min dalikah. Penegasan bahwa siapa yang menggantung baik, yang kedelapan ya. Yang ketujuh, at-tasrih bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Penegasan bahwa barang siapa yang menggantung tamimah, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Yang kedelapan, anna ta'liq al-khayti min al-humma min dalikah. Bahwa menggantung benang untuk menghilangkan penyakit panas, itu tergolong dari perbuatan yang dilarang itu tadi, dari kesyirikan itu. Kemudian yang kesembilan, tilawatu Hudzaifah al-ayata dalilun ala anna as-sahabata yastadilluna bil ayati allati fi syirk al-akbar ala al-asghar kama dzakara Ibnu Abbas fi ayat al-Baqarah. Ya. Lantunan bacaan ayat Al-Qur'an dari Hudzaifah menjadi bukti bahwa para sahabat berargumen dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan syirik akbar pada hal yang merupakan syirik asghar, syirik kecil. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas pada ayat dalam surah Al-Baqarah. Nah, dan ini dari kedetailan pemahaman ya. Sekali lagi dari kedetailan pemahaman. Dan dalamnya ilmu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian yang ke-10. Iya. Al-ashira anna ta'liq al-wada' min al-'ain min dalik. Bahwa menggantung wada'ah untuk mengusir atau menangkal penyakit itu tergolong dari kesyirikan. Ya, sama seperti itu. Kemudian al-hadiyah asyarah yang ke-11, ad-du'a ala man ta'allaqa tamimatan anna Allah la yutimmu lah wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allah lah ay la taraka Allah lahu. Doa kejelekan terhadap orang yang menggantung tamimah, bahwa Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Ya, sedang orang yang menggantung wadah didoakan semoga Allah tidak memberikan ketenangan pada dirinya. Baik, ini masail seluruhnya yang disebut oleh Syekh rahimahullah di dalam bab ini. Kita pindah ke bab yang berikutnya. Kata penulis rahimahullahu taala, babu ma jaa'a fir ruqa wat tamaim. Bab apa yang datang tentang ruqyah-ruqyah dan tamimah-tamimah. Iya. Sini beda ya dengan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya Syekh tegaskan minasyirki, dari kesyirikan. Ya, tapi di sini hanya dikatakan bab tentang ruqyah dan tamimah. Tidak disebut kesyirikan. Ya, kenapa? Ya, sebab sebagian dari hal yang disebut di sini mengandung kemungkinan. Karena ruqyah itu terbagi dua. Ada ruqyah yang disyariatkan dan ada ruqyah yang dilarang. Ya, karena mengandung kemungkinan, tidak mungkin Syekh akan mengatakan bahwa ruqyah dari kesyirikan ruqyah dan apa? Tamimah. Padahal di dalam apa? Di dalam ruqyah itu ada rincian. Ada rincian. Baik. Ya, dari sini antum bisa memahami ya bahwa para ulama kita itu sangat detail sekali dalam membahasakan. Itulah kemarin yang saya singgung. Bahwa seorang semakin ya kuat pemahaman keilmuannya, semakin paham ia terhadap akidah yang benar, maka ia akan semakin detail dan berhati-hati di dalam membahasakan sebuah permasalahan. Iya. Baik. Syekh rahimahullah, iya, telah menyebutkan di bab sebelumnya tentang menggantung tamimah. Iya. Dan itu dari bentuk apa namanya? Syirik. Iya. Dan kesyirikan tersebut bertentangan dengan apa? Iya. Tahqiq tauhid yang mana bertentangannya? Dasar tauhid atau kamalut tauhid al-wajib atau mustahab? Bertentangan dengan yang mana? Hah? Tadi saya masih kembali ke bab yang ke-6 tadi. Menggantung apa? Gelang
benang, jimat-jimat yang semisal dengan itu, kalau dia gantung, itu dihukumi apa tadi? Syirik asghar. Ini bertentangan dengan tahqiq tauhid pada asal tauhidnya, atau tahqiq tauhid pada kamal kesempurnaan wajibnya, atau tahqiq tauhid pada kesempurnaan mustahab. Yang mana? Bertentangan dengan yang kedua. Ya, dia menafikan tahqiq tauhid yang wajib. Ya, karena itu perhatikan ya hubungannya. Kalau ingin sampai ke derajat orang yang mentahqiq tauhidnya secara sempurna, dia harus mengerti bab-bab seperti ini. Supaya yang wajib di dalam tahqiq tauhidnya bisa disiapkan. Dia tinggalkan hal yang seperti ini. Sama di sini Syekh juga menerangkan di pembahasan ruqyah dan tamimah hal-hal yang bertentangan dengan tahqiq tauhid pada kesempurnaannya yang wajib. Iya. Maka beliau terangkan bahwa sebagian dari ruqyah ada yang bentuknya bertentangan dengan kewajiban. Dan tamimah dihukumi sebagai kesyirikan. Iya. Baik. Dihukumi sebagai kesyirikan. Iya. Kemudian Syekh rahimahullah taala di sini terangkan bab maja'a fir ruqa wa tamaim. Ar-ruqa jama' dari ruqyah ya. Iya, jama' dari ruqyah. Dan Syekh akan menjelaskan apa makna ruqyah itu. Wa tamaim jama' dari tamimah. Dan Syekh juga akan menerangkan apa makna tamimah tersebut. Kemudian beliau rahimahullahu taala ya masuk di dalam akan menyebutkan di sini beberapa pembahasan. Ya. Menyebutkan beberapa hadis yang terkait dengan pembahasan. Baik, ini sudah mendekati waktu asar ya. Ya insyaallah taala kita sambung di sesi berikutnya. Nah, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.